MC ini dijulukin pengumpul sampah, alias ya pemulung. Soalnya dia ini punya skill yang sebenarnya ya langka banget, cuman ya nggak berguna aja. Nama skillnya yaitu skill apresial. By the way, cara penyebutannya betul atau enggak sih? Apresial gitu. Aprecial. Ya intinya gitulah. Jadi pokoknya karena skill ini, MC kita ini tuh cuman bisa mengetahui nilai dari sebuah barang. Jadinya sebagai petualang, dia ini tuh ya sering banget dianggap beban dan sampah lah sama timnya sendiri. Soalnya kan ya bisanya cuman misahin item berharga doang gitu dari tubuh monster yang dikalahin. Jadinya ya balik lagi di awal, dia ini disebut sebagai pemulung. Walaupun gitu ya, kalau gue jadi si MC-nya sih, ya gue kayaknya bakalan bisa ngemanfaatin skill ini lebih bagus lagi nggak sih? Kemampuan menilai ini kalau dimanfaatin dengan ya bener ya sebenarnya bagus banget gitu. Cuman ya entah kenapa aja gitu, emang kepala si MC kita ini tuh agak-agak gimana gitu. Buat nama dari si MC-nya sendiri di sini tuh Ain. Cerita bakalan dimulai ketika suatu hari tiba-tiba dia dihianatin sama teman partinya buat dijadiin umpan monster supaya yang lain itu ya bisa pada kabur. Pas ketika dia lagi ke pojok sama banyak monster yang ngejar dia, Ain di sini pun lebih memilih buat loncat aja ke dalam jurang dungeon. Awalnya dia kira dia bakalan langsung mati gitu kan. Tapi ternyata sekarang dia malah tersadar di bawah suatu pohon. Nah jadi ternyata pas ketika MC kita ini tuh jatuh, dia nggak sengaja jatuhnya itu di bawah satu-satunya pohon legenda yang masih hidup di dunia ini, yaitu sebuah pohon yang namanya Yggdrasil. Cuman di sini ya percuma aja gitu, soalnya dia tetap nggak bisa keluar dari dalam dungeon ini. Soalnya tempat sekarang dia ini tuh berada itu ada di lantai terdalam dungeon, yang mana tentu monsternya ini tuh udah pada peringkat SS semua gitu. Jadi ya buat si MC kita ini yang skill bertarungnya aja ini tuh nggak ada dan cuman bisa skill penilaian doang. Tentu kalau nekat ya dia cuman bakalan auto mati. Sampai untungnya di sini Ain pun ketemu sama dua orang misterius. Ada Yuri yang merupakan roh dari pohon Yggdrasil itu sendiri, terus ada Ursula, seorang sage yang emang tugasnya itu ngejaga pohon Yggdrasil ini. Di sini dengan bantuan dari dua orang ini, Ain pun bakalan mulai dilatih mati-matian sama mereka berdua buat bisa ningkatin kekuatannya, terus ya bisa keluar dengan selamat gitu ke luar dungeon. Buat yang pengen nonton animenya, judulnya adalah Fugu Shoku Kanteishi Gajutsu wa Seikyo Data. Ini panjang banget sih, tapi ya kadang gue agak berterima kasih gitu ya dengan judul yang panjang ini. Karena kenapa gitu? Karena ya nambah-nambah durasi juga gitu. Tapi ya sedikit review aja soal ceritanya. Buat gua sebagai orang yang udah baca dikit-dikit gitu ya soal manganya ini, menurut gua dari chapter 1 sampai 3 mungkin atau 5 itu masih tetap bagus gitu, dan ini anime ceritanya cukup worth it gitu. Dan buat ceritanya ini tuh beneran zero to hero gitu. MC yang awalnya nggak bisa apa-apa terus dilatih dengan mati-matian gitu ya, dan sampai pada akhirnya dia pun jadi OP. Nah, walaupun di sini ya nggak tahu gitu apakah setelah dia ini tuh jadi OP, apakah cerita anime ini tuh bakalan tetap menarik atau enggak gitu. Ya, gue agak skeptis sih, tapi ya buat awal-awal ceritanya tetap bagus kok. Dan balik lagi juga karena animenya sendiri kan masih belum tayang gitu. Nah, jadi anime ini itu rencananya bakalan mulai tayang di 9 Januari 2025. Jadi ya, tungguin aja. Tahu ya, baca manganya juga bisa sih. Dan oke lah, jadi pada akhirnya mungkin sampai segini aja dulu dari gua buat rekomendasi atau info anime kali ini. Kayak biasa, koreksi video ini kalau gue ada yang salah ngomong. Thank you banget buat lo yang udah nonton sampai selesai. See you next time and mata nih.